Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktikum yang kemarin sudah kita lakukan. Pada praktikum kali ini kita membahas tentang konsep kelas DML, yang dimana konsep kelas DML atau kelas DML adalah bagian dari pemrograman, biasanya OOP seperti Java, Python, dan PHP, yang digunakan untuk mengelola data dalam database. Fokusnya pada mengambil, mengubah, dan menghapus data. Isinya biasanya terdiri dari fungsi-fungsi untuk satu, atau yang pertama read data atau membaca data. Fungsi ini bertugas untuk mengambil data dari database dan menampilkannya. Contohnya seperti menampilkan daftar semua pengguna. Lalu yang kedua ada update data atau mengubah data. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di database. Contohnya mengubah nama pengguna berdasarkan ID. Lalu yang ketiga ada delete data atau menghapus data. Fungsi ini untuk menghapus data tertentu dari database. Contohnya itu adalah menghapus data pengguna yang sudah tidak aktif. Jadi, kelas DML adalah kelas yang bertugas melakukan manipulasi data bertugas untuk melakukan manipulasi data di database, baca, ubah, dan hapus. Biasanya dipakai dalam aplikasi CRUD atau CRUD, yaitu isinya create, read, update, dan delete. Untuk itu kita akan langsung lanjutkan pada praktikumnya. Kita buka notepad. Nah, untuk praktikum yang ini kita akan membuatnya di dalam file DML PHP yang kemarin sudah kita buat. Kita buat di bawahnya public function, insert, kita masukkan parameter $data, $div, lalu kita buat private function,
Lalu kita buat lagi prepare function get entries $data. Lalu kita buat public function lagi, create Baik, kita lanjutkan.
Baik, sudah selesai untuk membuat grid datanya. Baik, kita lanjutkan. Karena kita sudah membuat ini tadi, codingan untuk create datanya, maka teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita membuat private function get files dan private function get interface. Jadi teman-teman, apa sih itu get files? Teman-teman harus tahu dulu. Di sini saya jelaskan secara singkatnya saja. Jadi get files itu biasanya get files dan get interface ini itu biasanya dipakai buat mengelola data, terutama kalau lagi ngambil data dari database. Jadi teman-teman, apa sih itu get files? Jadi get files ini berfungsi untuk mengambil nama-nama kolom yang ada pada tabel. Jadi semacam infrastruktur datanya gitu, kayak nama kolom, ID, nama, email, dan lain-lain. Biasanya kepake banget tuh kalau kita mau nampilin data ke dalam tabel HTML. Atau bikin format otomatis biar gak ngetik manual satu-satu ke kolomnya gitu. Lalu apa sih itu get interest? Sementara get interest itu fungsinya untuk kita itu bisa ngambil isi datanya, alias semua baris yang ada di dalam tabel. Jadi misalnya kita punya tabel user. Nah, fungsi ini bakal ngembaliin atau memutar balik atau mengasih kita kembali semua data user yang ada. Jadi intinya itu get files itu buat tahu apa aja sih isi kepalanya, kayak judul kolom gitu. Dan get interest itu buat tahu isinya apa aja, kayak baris-baris datanya gitu. Dua-duanya sih sering banget dipakai barengan kalau kita mau nampilin data ke user dalam bentuk tabel atau list. Jadi cukup simple tapi lumayan powerful buat bikin sistem yang dinamis dan fleksibel. Lalu teman-teman, setelah kita buat ini, kita lanjutkan untuk membuat atau kita melakukan praktek tentang update data. Jadi di bawahnya kita buat public function lagi.
kita buat untuk codingan update datanya. Nah, jadi teman-teman, kita lanjutkan untuk perihal update data tadi. Jadi di sini teman-teman, setelah kita membuat update data, di sini ada public function set. Sini. Lalu ada where, set dan where. Jadi teman-teman, ketika kita mau mengubah data di database, kita pakai perintah update, ya, pakai update data ini, yang di dalamnya ada dua bagian utama, yaitu set, ini update, lalu ada dua bagian utama yaitu set dan where. Set ini digunakan untuk menentukan kolom mana sih yang mau kita ubah dan nilai baru apa yang akan dimasukkan ke kolom tersebut. Jadi bagian ini yang nentuin perubahan data yang kita inginkan. Lalu where ini digunakan untuk menentukan baris mana sih yang akan kita ubah. Tanpa where, semua data di tabel bisa ikut berubah. Yang pasti bikin kacau deh. Jadi where itu penting buat memastikan perubahan data hanya terjadi pada baris yang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan atau yang kita inginkan. Jadi kesimpulannya, set berfungsi untuk memberi nilai baru pada kolom, sementara where berfungsi untuk menentukan data mana yang ingin kita ubah. Nah, setelah sudah, kita masuk pada codingan delete data. Jadi di sini kita masuk delete data, kita buat public function lagi. Kita tunggu lagi. Baik,
sudah selesai juga untuk public patient relate data, dan juga berakhir untuk praktikum kita pada hari ini. Namun sebelum itu, dari proyek ini kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat kelas DML di PHP yang isinya berfungsi untuk membaca, mengupdate, dan menghapus data dari database. Dengan menggunakan pendekatan AOP, Object Oriented Programming, proses manipulasi yang sudah kita lakukan ini berjalan dengan baik atau tertata dan gampang dimantai. Setiap fungsi dalam kelas punya tugas masing-masing. Jadi saat butuh melakukan operasi tertentu pada data, tinggal memanggil fungsi saja. Proyek ini atau video ini membantu kita agar bisa lebih paham. Proyek ini atau video ini saya harapkan bisa untuk membantu kita lebih paham cara kerja database secara langsung melalui kode yang kita buat sendiri. Sebelumnya, atas itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman atau siapapun yang telah menonton video ini dan juga mau sama-sama belajar untuk bagaimana ke depannya. Semoga hasilnya bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal buat kita bisa ngembangin skill kita ke depannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PBO yaitu Pak Irfan atas materi juga bimbingannya selama ini hingga video ini dapat selesai dengan baik karena saya juga melihat materi dari Bapak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak.